Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada sharing session kali ini ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita lafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sharing session kali ini, Mr. Witra yang akan memberikan tausiahnya ya. Untuk Mr. Witra silakan. Langsung. Yes, silakan Mr. Witra. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji beliau, the God of the universe, dan salawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan pengikutnya ya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Oke, mau salam-salam dulu yang di Jakarta, bagaimana kabarnya? Semuanya alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih lancar puasanya. Menggunakan bahasa yang tidak Alhamdulillah. Oke, untuk kesempatan kali ini saya terima kasih kepada Miss Ibad dan Miss Epti sudah menjadi host ya bagi acara sesi sharing kali ini. Oke, untuk materinya ringan-ringan aja sih sebenarnya saya ya. Dan mungkin juga sudah pernah dibahas ya. Materi yang saya ingin kupas pada kali ini adalah mungkin berkaitan dengan diri saya sendiri gitu. Itu sebenarnya juga salah satu topik favorit saya, yaitu tentang makanan. Tapi nggak apa-apa ya bahas puasa, bahas makanan pas lagi puasa ya. Oke, nah saya boleh share ini screen. Ya, bisa. Bisa Pak. Bisa ya. Oke, saya mau tanya dulu nih, ini boleh interaktif nggak sih? Kita bisa ya? Boleh banget. Boleh. Kenapa Mas Citra? Mau nanya-nanya dulu nih, maksudnya kalau misalnya buka puasa, senangnya pada pakai apaan? Makannya? Kurma. Kalau buka? Kurma, Dan ya, air. Gorengan. Kurma dan air putih gitu. Kurma Tapi air. ada nggak yang kayak saya, nyarinya gorengan? Ada nggak? Gorengan ada juga. Enggak. Ada ya? Enggak ya? Oke. Gorengan nggak nyari, tapi sudah tersedia, jadi tinggal dimakan. Iya, maksudnya kalau nggak ada nyari gitu, mana gorengan nih gitu. Biasanya nyari gitu ya. Itu makanan wajib gitu. Atau kalau saya sih ya di sini, nggak tahu kalau di sana. Itu kalau buka puasa bukan harus ada sih, tapi kayaknya enak gitu kalau makan gorengan. Makanya ada salam gorengan bagi para pecinta gorengan, salam gorengan. Oke. Walaupun kita nggak bisa bilang makanan itu kan buruk ya. Tapi yang pasti kan porsinya harus pas kan, harus tepat gitu ya. Jadi mungkin kalau gorengan kita ambil setengahnya, wadah bakwan satu kita ambil saja gitu ya. Itu pas gitu. Nah, menurut salah satu dokter YouTube, tapi beneran dokter ya, ahli gizi gitu. Kalau misalkan kita puasa, itu disunahkan untuk memakan buah atau kurma ya, terutama itu kenapa? Kira-kira ya. Karena kurma itu kan manis. Tuh, kurma itu manis. Kenapa nggak disarankan kolak? Gampang dicerna ya. Dan ada air teh manis misalnya. Nah, Karena yang diminta buah alami kalau kurma Iya, kan ada tuh ya doktrin ya, bukan doktrin sih. Maksudnya ada beberapa iklan di TV, kalau buka harus pakai manis nih, minum ini gitu, atau makan ini manis gitu. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah mungkin kalau misalkan kurma atau buah yang lain kan alami ya, jadi mereka ada seratnya gitu. Jadi dia nggak akan menaikkan kadar gula langsung melonjak gitu, naik stop gitu ke atas ya. Nah itu yang bahaya itu sebenarnya. Yang bikin kita tambah gemuk juga. Kenapa kalau kita panasan kok puasa tambah gemuk kita ya? Nah itu. Nah sebenarnya kalau kata ahli gizi ini, tubuh kita sebenarnya dalam 12 jam jika tidak mengkonsumsi apa-apa, tidak ada asupan apa-apa, itu kita akan mengalami yang namanya
kita akan mengirimkan syaraf akan mengirimkan sinyal kepada otak, dan otak akan menyuruh kita menghasilkan gula. Ya, jadi akhir-akhir jam 5 gitu, jam 4 itu malah justru gula itu naik ya. Gitu. Jadi kalau dicek mungkin gitu ya. Jadi menurut dokter gizi itu ya, gula itu naik. Nah, kalau kita tambah sama yang manis, nah itu membuat kita gemuk gitu ya. Tapi kenapa kol korma dan buah itu agak aman ya? Bukan agak, maksudnya agak sih aman. Kenapa? Karena mereka berserat. Nah, serat ini akan mengendalikan kadar gula di dalam usus kita. Jadi nggak langsung seret naik gitu, tapi pelan-pelan. Nah, itu karena kita butuh serat. Jadi kalau misalnya ingin makan kolak, cari kolak yang buah yang seratnya banyak ya. Seperti misalnya kalau kolak dicampur ketimun, ketimun seratnya banyak ya. Atau kolak kalau es buah tuh es buah gitu ya. Ada buahnya lah setengahnya gitu ya. Jadi agak sedikit aman gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang buah nih, saya juga senang buah-buahan ya gitu. Apalagi kalau ada pohon buah gitu di sekitar rumah gitu. Siapa yang punya pohon buah di sini? Saya. Miss Septi ada buah apa di depan rumah, buah apa itu? Belimbing. Mangga, rambutan? Belimbing sayur. Buah. Enggak, aku Belimbing sayur, wah itu enak. Strawberry. Enak itu. Ntar dirujak coba, kita rujak. Kalau saya buah tangan. Jadi kalau gratisan dapat buah tangan, seneng. Buah tangan, amin. Oke. Ini siapa? Nah, Itu siapa? buah itu siapa ya? Lucu juga tuh. Kalau ngajar begitu seru tuh. Nah, iya. Oke. Oke, ini saya buat tadi ya. Jadi kalau hiasan Miss Septi tolong Sangat hias. plain. Oke. Putih bersih. Oke, buah. Seperti Idul Fitri. Saya. Oke, ini kan bulan suci ceritanya, putih bersih. Alias malas ngehias ya. Oke, nah buah-buah di sini saya mau bahas buah-buah yang ada di dalam Al-Qur'an nih. Nah, saya nggak mengkerdilkan buah yang lain sih, nanas, mangga gitu ya. Tapi ada buah-buah yang kita baca di Al-Qur'an tuh ada gitu ya. Pasti udah tahu lah. Oke, salah satunya ini nih, saya mau kasih lihat nih. Lah. Kok nggak ada? Oh iya betul, itu udah dijawab dulu nih. Sebenarnya ada 5 nih yang mau saya bahas nih, buah. Oke. Nah, udah kelihatan ya? Zaitun. The host stop the immersive view. Tapi udah kelihatan belum nih? Udah. Oke deh ya. Oke. Ini buah yang pertama ini nih. Buah yang paling cantik. Dedeng. Oke, masih lama bukanya ya. Sabar-sabar sedikit. Ini buah apa namanya? Pomegranate. Pomegranate betul. Bahasa Indonesia ada 5 ya kan? Itu. Kalau bahasa Arabnya apa ya? Pak Taufik tahu nggak? Kenapa? Oke, tapi ya? Bahasa Arabnya. Iya. Ada sih ntar di bawahnya ada. Ntar di iya. di bawahnya. Bahasa Arabnya ada. Itu. Oke, lanjut. Ini buah grapes. Oke. Saya mau bicara dulu satu-satu deh, pomegranate. Siapa yang pernah makan ini buah ini? Saya lah, kita semua udah pernah. Udah Aku pernah ya? belum, Sensei. Tuh kan ada yang belum. Aku belum. Rasanya enak, Masa? manis-manis cepet gitu ya. Oke, ternyata Cuman kalau nyebelin. di Google obat apa atau remedy, bukan remedy apa ya? Satu hal bukan herbs apa ya? Kayak pengobatan tradisional, kalau kita cari pengencer darah atau pembuka blok darah yang menggumpalin ini dia buahnya. Kalau misalnya ingin darahnya lancar gitu dari kaki ujung kepala sampai ujung kaki, ini dia. Makan buah ini. Gitu. Kalau di tray itu nah, buah ini tumbuh di daerah sebenarnya Mediterranean ya, tapi di Indonesia kita mengadopsi yang dari India yang ada. Saya kalau buka Tokopedia lihat mau beli pohon ini nih, pohon delima gitu. Oh, itu ada kita diimpor dari India biasanya buat delima ini. Tapi kalau yang Turki sana beda ya, dia lebih besar gitu. Nah, itu impor tuh kalau di mall-mall itu lebih besar. Oke, ini kita punya grapes, sudah tahu ya. Grapes itu buah yang paling favorit lah di sini. Ya semua orang suka nih kayak grapes. Itu dia mengandung banyak antioksidan, ya kan, mencegah darah tinggi tuh ya kan. Ya dan lain-lain nih, banyak sekali manfaatnya buah grapes. Oke. Selanjutnya ini apa buah apa ya? Ada tahu nggak? Buatin itu. Iya betul, buatin. Siapa yang sudah pernah nyoba nih buatin? Ada di rumah. Belum. Ada. Iya ada pohon ini juga pernah bu. Canggih. Udah manis ya betul, kayak mirip sawo gitu rasanya, tapi ada biji-bijinya gitu. Enak sebenarnya.
seger gitu Kayak makannya. monster Nah kalau ini dia, dibuka. Kayak ini apa sih kayak buah naga. iya mirip buah naga, tapi dia bisa dimakan semuanya sama kulit-kulitnya tuh langsung. Gitu. Oke, nah ini mengandung Tapi banyak mau kalsium, potasium ya. Jadi mencegah osteoporosis tulang juga kuat kalau makan ini. Oke, dia. Tapi biasanya kalau di Arab itu dijualnya yang kering ya. Ya, yang sudah jadi manisan gitu. Tapi lebih Zaitun. lebih seger sih yang ini yang asli. Oke, lanjut. Nah, ini buah apa ya? Zaitun. Nah, ini di olive ya. Oh, Olives. Nah, salah satu buah yang selain fix tadi yang tin juga salah satu buah yang ada di dalam Quran dalam surat At-Tin ya. Watin wa zaitun. Nah, ini dia. Ya, saya pernah nonton di satu YouTube atau di satu acara TV, bukan itu acara TV. Nah, pohon tin ini adalah pohon yang diberkahi ya. Menurut di dalam hadis kan ada ya. Pakailah minyak-minyak ya kan di rambut di mana gitu. Di kulit kepala lah kalau nggak rambutnya. Oke. Ini bersih teratur. diberkahi karena memang semua dari atas ya, seperti pohon apa ya kalau di pohon lontar, bukan lontar. Pohon kelapa. Pohon apa yang semuanya berguna itu dari ujung atas ada daun, Pohon kelapa. zaitun, ya pohon kelapa ya, batang, akar itu sampai ampas-ampasnya kalau sudah dibikin minyak ampasnya itu berguna untuk pencahayaan lilin atau segala macamnya. Ini emang pantas lah kalau ada di dalam surat di Al-Quran. Oke. Nah, terakhir ini nih, of course. Rutop. Ya, dia rutop ya. Ya, ini adalah kurma ya. Super, buah super nih. Dia pemasok energi tanpa melonjakkan kadar gula yang tinggi. Ini karena dia seratnya banyak, apalagi yang rooftop ini ya. Nah, ini dia pasti semua suka. Yang mau pesen kurma mana boleh? Najwa ada, rutop ada. Bener ada ya. Kalau rooftop biasanya harus di es ya, Sensei. Iya, di freezer dulu Di supaya freezer, enggak kan? jamur. Tuh. Nah, ini dahsyat sekali ya di gurun pasir gitu, yang paling kering itu bisa tumbuh seperti ini ya. Tetangga aneh punya nih pohon korma ini tapi belum berbuah-buah nih, kayaknya nunggunya lama gitu. Kok bisa? Ada di tropis bisa. Satu-satunya buah yang paling susah di antara 5 tadi yang paling susah berbuah di Indonesia adalah yang ini. Zaitun, dia belum pernah sekalipun ditemukan berbuah. Tapi kalau yang tadi yang ini figs, grapes, pomegranate itu semua bisa berbuah. Tapi kalau kurma juga kayaknya pernah ada bilang berbuah ya di masjid mana gitu di Jakarta ada berbuah gitu, walaupun tidak sematang. Katanya kita nggak punya angin ini, nggak punya angin panas katanya untuk mematangkan kurma ini. Katanya kalau di Arab sana anginnya panas gitu sampai matang. Oke. Nah, selain khasiat tadi ternyata ya ada yang menarik juga nih dari buah ini. Ternyata ada satu filosofi yang mengatakan buah-buah ini dijadikan perumpamaan untuk kita di dalam Al-Quran. Nah ini dia. Zaitun, rumman ya. Ini dia. Bahasa Arab ini. Gimana bacanya gimana ya? Rumman. Ini panjang nih. Rumman. Ada nakhel, korma, grapes, inab. Pakai ain ya. Oh ya, inab. Terus figs, ya, tin. Nah, ini ada di dalam surat-surat ini. Mengapa mereka dijadikan perumpamaan? Jadi buah itu adalah kalau tukang kebun Pisang ya, juga ada kalau yang biasa berkebun, ya pisang juga ada ya. Kalau kita berkebun ini adalah buah-buahan yang cukup lama. Jadi kan buah itu adalah hasil dari reproduksi benang sari ya. Jadi organ di pohon yang kita tunggu sebagai hasil dan kita petik gitu loh. Nah, satu-satunya tanaman yang paling lama ya ditunggu hasilnya adalah buah ya kan, dia bandingin sayur atau dibandingin yang lain gitu. Nah, ini adalah filosofi yang katanya dijadikan di dalam Al-Qur'an untuk mengajarkan kita kesabaran gitu, kesabaran dan jangan tergesa-gesa gitu ya dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi yang kita pupuk ini adalah keimanan gitu ya. Jadi hasilnya nanti buahnya kita petik. Itulah kenapa kalau di surga-surga itu diceritakan di Al-Quran banyak buah-buah ya, pasti ada tuh sungai-sungai mengalir terus buah-buah. Nah itu dia pahala itu dipetik nanti, tapi kita harus bersabar gitu. Itu nggak hasil instan gitu. Kita harus sabar dan menunggu. Jadi jangan tergesa-gesa. Karena ada di dalam satu hadis yang mengatakan
kita nggak boleh tergesa-gesa seperti itu. Kita lihat contohnya saja nih, grapes itu 3 tahun ya baru tumbuh buahnya gitu. Bayangin kalau kita dari kecil nih bibit pohon dulu gitu 3 tahun. Ada yang dari 5 sampai 10 tahun nih. Yang 10 tahun apa nih? Palm, date, apa namanya? Kurma ya. 10 tahun. Pomegranate lumayan nih 2 tahun lebih lah. Fig tree 8 sampai 10 tahun. Olive tree 5 tahun. Nah, ini dia. Tapi lifespan-nya ini adalah umurnya ketika dia berbuah itu 125, 150, 200 gitu. Jadi buah adalah satu yang dihasilkan kita menunggu lama gitu. Kita sit back for a while gitu. Maksudnya kita tunggu-tunggu gitu ya. Sabar jangan tergesa-gesa. Nanti kalau dia sudah berbuah itu berlipat-lipat hasilnya dan lebih long lasting gitu loh. Nah, itulah mungkin yang diajarkan di dalam filosofi buah di dalam Al-Qur'an seperti itu. Ini olive tree bisa sampai 2000 tahun, bayangin. Banyak sekali. Jadi kalau ente nanam tuh pohon, ente ada jariah 2000 tahun tuh. Iya, bener kan? Lama ya. Bersabar banget. Iya. Gitu. 2000 tahun. Oke. Nah, ini dia. Ada satu hadis mengatakan bahwa, coba ada yang bisa baca nggak? Ini kayaknya gundul ya. Yang ambil dari YouTube nih ya, dari Rumah Shop. Oke, sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 sifat yang dicintai Allah, yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Nah, itu dia ya. Jadi siapa yang sabar, siapa yang tidak tergesa-gesa, nanti kita insya Allah semua masuk ke jannah. Gitu. Ntar aneh mampir ke kebunnya Sensei itu di jannah ya. Kita lihat ada buah-buah. Ya, ntar aneh metik-metik buah-buahnya. Sama Firdaus. Iya, amin. Oke. Sama Firdaus kita. Oke, nah itu dia. Nah balik lagi tadi untuk kesehatan ya. Jadi mulai dari sekarang kalau kita nge-Grab atau nge-Gojek kita jadi ngomongin endorse. Ya maksudnya sertakanlah buah-buahan ya. Jadi jangan hanya seblak ya Septi ya. Seblak. Atau apa namanya gorengan gitu. Tapi sertakanlah juga buah-buahan. Ya memang kelemahannya adalah apa coba? Dari buah-buah ini mahal ya nggak sih dibandingkan gorengan. Betul. Buah itu mahal ya, itu banget. sabar lah. Maksudnya ya ada uang ada barang lah. Maksudnya untuk kesehatan sekali-sekali ya. Masalahnya ya seminggu 2 kali lah gitu makan buah yang 1 harian gitu. Oke. Jadi cukup ya. Maksudnya dari saya yaitu tentang buah-buahan di dalam Al-Qur'an ya, yaitu mengajarkan kita bagaimana kita bersabar dan tidak tergesa-gesa nanti menuju ke sana. Kita di sana semua akan dapat buah-buahan yang kita inginkan semua ada. Amin, insya Allah. Oke, sekian dari saya. Sudah udah 10 menit ya? Lebih? Udah lebih. Oke, thank you. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir pada Misibat. Kita tutup Miss Septi yang tutup ya? Miss Septi. Iya. Oke, Miss Septi silakan. Terima kasih Mr. Fitra, informasinya sangat bermanfaat ya tentang buah-buahan. Tadi ada apa aja teman-teman yang masih ingat? Ada pomegranate, terus grapes, terus olive, fig, yang terakhir ada dates. Kenapa? Pokoknya kalau ada di meja ada buah, ambil buah dulu deh, baru gorengan. Itu ada buahnya, buah labu nih di meja kita. Buah labu ya, boleh. Kukus dulu, Sensei. Halloween. Puasa. Halloween. Kucing nih. Iya. Kucing siapa sih kucing? Kucing itu punyanya Bu Iwin. Black cat. Kuroneko. Oke, alhamdulillah tadi ya sudah disampaikan materi tentang buah-buahan. Lagi lapar-laparnya tengah hari, materinya buah-buahan. Sorry. Oke. Alhamdulillah semoga bermanfaat ya teman-teman. Tolong pendapat itu dong yang hewan itu hewan apa sih? Tolong ditanya pendapatnya tuh. Oh iya, yang pakai avatar Fox boleh boleh pendapatnya. Memberikan komentarnya. Iya. Lain materi kita hari ini. Kayaknya itu Wismanul deh, aku curiga. Atau coba kita dengarkan suaranya. Ya. Silakan kepada Miss atau Mr. Fox. Itu Fox One. Ya, Fox itu. Siapa ya? Biasanya kalau yang pakai itu Pak aneh-aneh Mr. Heno sih.
Iya nggak sih? Mister Henu ya itu ya? Pak Henu, is that you? I think it is. Oh iya Bukan? bener. Iya, udah Dia ketabrak. jago dia. Zul. Oke, teman-teman. Mr. Rizky datangnya pas kita mau closing. Oke, alhamdulillah. Marilah kita tutup. Tutup nggak nih? Dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih sudah hadir Bapak dan Ibu.